Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat UIN Sumatera Utara. Kembali lagi bersama saya Tri Pujiati Panggabean pada program Bincang Prestasi. Dan kali ini kita kembali kedatangan tamu yang luar biasa yang merupakan mahasiswa berprestasi UIN Sumatera Utara yang baru saja pulang ya dari UIN Jambi pada kegiatan Pekan Kreativitas Mahasiswa se-Sumatera dan se-Asia Tenggara, yaitu ada Kak Nabila Suharso dan Kak Wafik Mayada. Sahabat Winsu, Kak Nabila Suharso ini merupakan juara 2 Musabaqah Hifdzil Quran, yaitu 20 juz dan mendapat medali perak. Dan kemudian ada Kak Wafik Mayada, juara 2 Musabaqah Hifdzil Quran juga, tetapi pada 30 juz. Langsung saja kita sapa. Yang pertama ada Kak Nabila Suharso. Assalamualaikum Kak Nabila. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Kak Wafik. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah. Sehat ya. Jadi sebelum kita jauh bincang dengan Kak Wafik dan Kak Nabila, kita mau perkenalan dulu. Yaitu yang pertama dari Kak Nabila, boleh perkenalkan nama, jurusan dan fakultasnya. Nama saya Nabila Suharso, jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Usuluddin dan Studi Islam. Selanjutnya Kak Wafik. Perkenalkan, nama saya Wafik Mayada dari jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Usuluddin dan Studi Islam. Wah, ternyata Kak Nabila dan Kak Wafik merupakan mahasiswa Fakultas Usuluddin dan Studi Islam ya sahabat Winsu. Dan Kak Wafik sudah 30 juz ya Kak Wafik. Masya Allah. Kak Nabila 20 juz. Masya Allah. Jadi sebelum kita jauh bercerita nih sahabat Winsu tentang gimana sih keadaan atau cerita dari Kak Wafik dan Kak Nabila saat di Jambi, kita mau tarik ke belakang dulu. Gimana sih proses Kak Nabila dan Kak Wafik ini untuk menghafal Al-Quran sampai 30 juz? Yang pertama dari Kak Nabila, boleh dong Kak diceritain Kakak menghafal Al-Quran ini mulai kapan? Boleh diceritakan sama sahabat Winsu. Jadi saya ngafal Al-Quran itu dari kelas 6 SD. Tapi saya mengikuti lomba-lomba itu udah dari sebelum itu, tapi lombanya itu kayak lomba baca Al-Quran doang. Jadi saya suka dalam menghafal Al-Quran itu karena abang saya itu disuruh ayah, tapi saya enggak kayak gitu. Kenapa saya enggak kayak gitu? Jadi saya dari situ mulai menghafal biar membuktikan kalau saya itu juga bisa menghafal Al-Quran. Oh, berarti berawal dari orang tua iya. kakak nyuruh abang nih untuk hafal Quran, sedangkan kakak enggak. Jadi punya apa ya, dorongan dari diri sendiri untuk menghafal Quran. Mulai dari kelas 6 SD ya Kak. Untuk latar belakang pendidikan kakak dari sekolah, emang dari pondok, santai? SMP-nya di Islamic Center dari pesantren. Oh, mulai dari SMP ya Kak? Iya. SMA juga? Iya. Kalau SD di Anizam. Untuk sampai ke 20 juz itu di umur berapa Kak? Kakak mendapatkan 20 juz ini? Kalau 20 juznya di kelas 1 SMA. Masya Allah, kelas 1 SMA sudah 20 juz ya Kak? Masya Allah. Ya, kalau dari Kak Wafik sendiri gimana nih? Boleh dong Kak diceritain awal mulanya menghafal Quran di umur berapa dan sampai 30 juz ya sampai saat ini ya Kak? Saya mulai menghafal itu dari kelas 6 SD. Itu memang dari kemauan saya sendiri. Emang saya pengen untuk melanjutkan ke jenjang menghafal Quran ketika tamat SD. Nah, jadi dari ketika tamat SD, saya bilang ke orang tua untuk minta masuk ke pesantren yang menghafal Quran. Nah, kemudian kata orang tua, menghafal Quran itu nggak mudah loh nak, gitu kan. Banyak rintangannya, cuman saya tetap nekat, tetap ingin untuk masuk ke pesantren yang menghafal Quran. Nah, jadi dari situ orang tua saya mencari pesantren yang menghafal Quran, khusus yang menghafal Quran. Nah, jadi alhamdulillah saya masuk SMP dan SMA-nya itu di Islamic Center Sumatera Utara. Boleh dong Kak diceritain apa sih motivasi awal ingin menghafal Al-Quran? Padahal itu kan kita masih SD ya, Kak Wafik masih SD.
apa sih motivasi yang membuat Kak Wafik aku harus ngapal Quran nih gitu? Karena dari SD menurut saya kayak saya lebih ke kalau untuk menghafal itu Kak kayak enak kali ya menghafal ini gitu kan, kayak dari mulai surah-surah pendek gitu. Jadi nggak tahu nih Kak, saya kayak niat, memang betul niat tamat SD nanti pengen lah masuk ke pesantren yang menghafal Quran gitu. Kalau untuk 30 juz ini di umur berapa Kak? Kalau umurnya kurang tahu ya Kak, cuman di kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA Iya. ya, 30 juz. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan kalau sampai saat ini untuk murojaah ada nggak ustazah atau yang selalu setoran hafalan? Sampai saat ini gimana Kak? Alhamdulillah sampai saat ini tetap setoran sama guru Kak. Ada tetap guru yang membimbing selalu untuk murojaah. Tetap dibimbing. Oke. Iya Kak, jadi sebelumnya udah pernah nggak ngikutin lomba hifdzul Quran juga? Atau ini yang pertama kali? Pertama kali ikut lomba hifdzil kelas 1 SMP Oh berarti udah lama ya Kak, mulai dari kelas 1 SMP sampai sampai sekarang. ikut bangku kuliah ya. Kalau untuk delegasi Winsu, Ini baru yang kedua kali. yang pertama di Pertama mana itu tuh Kak? Pesona di Bandung Kak. Di Pesona ya? Iya. Itu mendapatkan medali juga. Alhamdulillah Kak. Medali apa tuh Kak? Perak. Perak, Masya Allah. Kalau untuk Kak Nabila, ini delegasi Winsu yang keberapa Kak? Yang ketiga kali Kak. 3 kali. Yang sebelumnya boleh dong diceritain Kak sama sahabat Winsu? Yang sebelumnya itu saya ikut di PKM waktu di Padang. Oh ya di Itu Padang. saya mengikuti 10 juz. 10 juz dan dapat medali emas. Masya Allah. Kalau yang kedua saya ikut di Pesona Bandung. Mm-mm. Itu juga ikut 10 juz namun saya dapat medali perunggu. Masya Allah, ternyata Kak Wafik dan Kak Nabila sudah bukan kali pertama ya sahabat Winsu mendapatkan medali pada cabang lomba hifdzil Quran. Masya Allah. Jadi untuk persiapan nih Kak di saat mau PKM, ada nggak? Boleh dulu diceritain gimana persiapan di saat mau berangkat, atau ada nggak tantangan dan hambatan di saat hafalan atau apapun itu yang bisa diceritain sama sahabat Winsu? Ya, dari Kak Nabila. Baik Kak, jadi sekarang itu saya tuh karena pas PKM ini semester akhir, jadi kayak saya mempunyai hambatan itu saya lebih fokusnya ke skripsi. Oh, saat ini semester akhir ya Kak Nabila. Tapi masih bisa ikut lomba ya, masih semangat Iya. untuk ikut lomba. Jadi di saat kakak ngurus skripsi nih lagi nyusun juga, gimana bagi waktu antara hafalan, di situ mau lomba, di situ juga mau apa ya sibuk nyusun skripsi? Boleh dong diceritain gimana pembagian waktunya? Jadi kalau mengulang itu kan wajib ya Kak. Kalau kami selama Iya. penghafal ini wajib untuk mengulang hafalan. Jadi ya kita tuh harus bisa bagi waktu kayak saya tuh mengulang itu di pagi hari setelah subuh dan di malam hari. Itu wajib. Wajib ya Kak untuk mengingat kembali, apalagi udah sampai 30 juz ya Kak. Alhamdulillah sudah. Ya, kalau dari Kak Wafik, gimana Kak? Ada nggak hambatan di saat persiapan PKM? Boleh Kak Wafik diceritain untuk sahabat Winsu? Baik Kak, jadi kalau untuk hambatan ada ya Kak. Jadi sebelum melaksanakan PKM ini, kami sedang melaksanakan ujian akhir semester. Oh, iya. Nah, jadi itu ujian akhir semester ada sekitar 10 hari. Nah, setelah ujian akhir langsung masuk ke KKN. Nah, jadi lebih fokus ke di awal ujian semester, baru setelah ujian semester ngurus persiapan KKN. Jadi untuk murojaah berkurang Kak. Berkurang ya Kak. Iya. Untuk pembagian waktunya ya Kak. Jadi sahabat Winsu, kita mau nanya juga nih, gimana sih tips dan trik dari Kak Nabila dan Kak Wafik untuk menghafal Al-Quran sampai 30 juz? Boleh dong Kak diceritain? Dan sahabat Winsu juga pengen tahu gimana ya caranya agar kita tetap istiqomah juga untuk murajaahnya,
menghafalnya? Gimana awal mulanya Kak untuk hafalan ini? Nah, jadi Kak, kalau untuk triknya, sebenarnya kalau trik untuk menghafal Quran itu aja triknya, sama aja. Karena juga metode orang juga berbeda-beda. Kita nyampaikan yang seperti ini belum tentu cocok untuk dia gitu. Nah, jadi kalau untuk menghafal untuk kesehariannya itu kami dikasih target untuk satu hari itu 1 halaman Kak. 1 hari 1 halaman ya Kak? Iya, maksimal 1 lembar. Kalau untuk murojaah sampai saat ini gimana Kak? Kalau untuk murojaahnya minimal itu dalam 1 hari itu 1 juz harus ada Kak. 1 hari 1 juz? Iya. Setiap harinya? Iya. Rutin ya Kak? Minimalnya. Minimal ya? Iya. Kak Wafik pernah nggak berapa yang paling tinggi gitu dalam 1 hari untuk setoran hafalannya? Untuk murojaahnya? Murojaahnya? Kalau untuk murojaahnya alhamdulillah 15 juz Kak. Dalam 1 hari? Iya, pernah. Berarti itu pembagian waktunya gimana Kak? Itu mulai pagi atau gimana? Iya, mulai dari startnya ba'da subuh Kak. Mulai Iya. dari ba'da subuh sampai sore, asar. sampai sore. Jadi itu tadi ya sahabat Winsu, cerita dari Kak Wafik dan Kak Nabila, gimana tips dan triknya juga dalam menghafal Al-Quran. Mungkin sahabat Winsu juga bisa ya untuk menerapkannya. Tapi selanjutnya kita mau nanya-nanya gimana keadaan di Jambi saat Kak Nabila dan Kak Wafik lomba gitu. Ada nggak Kak cerita menarik atau yang menginspirasi lah dari Kak Wafik dan Kak Nabila untuk diceritakan sama sahabat Winsu di saat lomba di UIN Jambi? Silakan Kak Nabila. Baik, jadi di UIN Jambi itu kan saya ini kan udah sering ikut lomba. Namun di UIN Jambi itu saya pertama kali baca, tapi baca yang pertama Kak. Untuk golongan itu saya baca yang pertama, baru pertama kali saya ikut. Gitu. Ya, seperti itu. Jadi itu kan saya pasti ya deg-degan. Kayak mana nih ya, pasti nilai belum stabil atau nanti aku nampilnya gimana ya kayak gitu. Jadi saya itu merasa kayak sangat khawatir tentang penampilan saya ini. Namun qadarullah saya menampilkan dengan yang terbaik. Hal yang baik saya petik dari situ ialah saya ternyata nampil pertama itu enak juga. Karena kita belum dengar lawan, jadi hati kita ini masih bersih. Karena kita belum dengar lawan kita yang dia nampilnya bagus membuat kita down. Iya. Kalau nampil dia nggak bagus membuat kita jadi aku bisa lebih bagus. Iya. Jadi nampil pertama itu membuat saya berpikir enak nih nampil pertama, lain kali nampil pertama lagi gitu. Berarti ini pertama kali ya Kak, dalam beberapa kali ikut lomba di saat PKM inilah Kak Nabila tampil pertama. Oke. Kalau dari Kak Wafik ada cerita menarik nggak yang bisa disampaikan sama mahasiswa Winsu? Baik, jadi Kak, untuk lomba yang di Jambi ini, untuk persiapan saya untuk yang di tahun ini kurang. Kenapa tuh Kak? Karena sebelumnya yang sudah saya bilang juga, sebelum itu melaksanakan ujian, baru setelah itu KKN. Nah, jadi untuk persiapan ulangannya itu nggak ada Kak. Walaupun setiap harinya 1 hari 1 juz, tapi nggak maksimal kan Kak. Nah, jadi fokusnya untuk murojaah itu waktu di hotel, sewaktu sampai di Jambi. Iya. Nah, di situ ada waktu sekitar 3 hari. Di situ saya benar-benar kayak mau nggak mau harus hatam 30 juz. Gimana caranya ngulangnya harus hatam kayak gitu kan Kak. Karena kalau juga nggak hatam juga kurangnya percaya diri saya Kak, karena belum diulang semua. Jadi ketika tampil masih banyak groginya, kemudian masih banyak ragu dalam membacanya karena belum sempat diulang semua Kak hafalannya. Kalau di saat lomba Kak, gimana perasaan Kakak melihat lawan atau saingan di saat udah mendengarkan bacaannya kan? Kakak tampil ke berapa nih? Kalau Kak Nabila tadi yang pertama, kalau Kak Wafik? Tampil yang keempat.
keempat ya. Iya. Boleh dong diceritain nggak gimana perasaannya di saat mendengar kawan-kawan yang udah tampil? Kalau menjelang tampil, saya nggak pernah lihat lawan, Kak. Jadi sebelum tampil itu, setelah daftar ulang, saya pergi dari tempat lomba. Nah, dari situ saya ya jalan-jalan, biar refreshing, biar nggak terlalu kepikiran ke lombanya itu. Oke, itu Gitu. tips ya dari Kak Wafik ya. Dapat tips dari Kak Wafik di saat mau lomba itu tidak melihat lawan kita tampil, tapi pergi untuk menenangkan pikiran ya Kak Wafik. Oke. Jadi ini udah sering juga ya Kak Wafik dan Kak Nabila mengikuti lomba yaitu Hifdzil Quran. Gimana nih perasaannya kembali menjadi delegasi Winsu untuk lomba Hifdzil Quran? Dari Kak Nabila dulu, Kak. Saya merasa senang karena saya telah membawa nama Winsu sebagai salah satu mahasiswa yang berprestasi. Ya, tentunya bangga ya, udah berapa kali juga ya Kak Nabila. Kalau dari Kak Wafik gimana Kak perasaannya? Ya, alhamdulillah saya turut bahagia, senang, gembira. Alhamdulillah bisa dipanggil kembali untuk mewakili dari Winsu untuk cabang yang saya minati juga. Iya Kak, boleh dong disampaikan sama mahasiswa Winsu pesan agar tetap berprestasi seperti Kak Nabila dan Kak Wafik. Jadi pesan saya untuk sahabat Winsu terkhusus kepada yang menghafal Quran agar selalu menjaga hafalannya, agar terus mengulang atau murajaah dan selalu rendah hati. Kalau dari Kak Wafik? Pesan saya untuk sahabat Winsu semua, tetap semangat untuk menggali potensi diri kalian untuk menggapai cita-cita kalian. Oke, tetap semangat. Itu tadi dari Kak Wafik dan Kak Nabila. Sahabat Winsu harus tetap semangat dan menggali potensinya untuk meraih cita-cita kita semua ya. Ya, yang terakhir nih Kak, boleh dong dikasih 2 kata untuk mahasiswa Winsu. Pantang menyerah. Pantang menyerah. Kalau dari Kak Wafik? Luar biasa. Luar biasa. Pantang menyerah dan luar biasa. Jadi sahabat Winsu harus tetap semangat, pantang menyerah dan harus luar biasa. Dan kita akhiri ya pertemuan kita pada hari ini. Saya Tri Pujiati Panggabean pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.